Acara ini dipersembahkan oleh Ya baik, pemirsa Gamal TV kembali lagi di Dialog Spesial masih bertemakan terorisme dalam pandangan Islam dan masih bersama narasumber yang sangat spesial di malam ini. Ada Ustadz Usman Muhammad, Ketua MUI Kota Ternate, ada Ustadz Harun Ginoni dan juga Ibu Nurul Zakia ya. Mungkin saya ke Pak Ustadz Harun dulu nih. Nah, ini tadi untuk pencitraan sebuah Islam yang baik itu kan memang butuh semua peran ya, bukan hanya ulama, tadi dikatakan juga semua elemen harus bergerak dari keluarga maupun yang ya orang dewasa yang tadi disampaikan itu. Nah, ini kita ketahui bahwa ya mungkin bumi semakin tua ya Pak ya, jadi generasi muda Islam kita ini kan kadang-kadang sudah semakin alergi ya untuk mengikuti kajian dan sebagainya. Akhirnya memakai jalan pintas untuk belajar di media sosial yang lebih simpel lah seperti itu. Nah ini ada juga yang mengatakan kecenderungan gaya untuk penyampaian materi itu orang-orang yang para ulama kita ya itu aja gitu, tidak seperti menarik ya. Nah ini ada istilah baru nih kan, dakwah entertain ya, dakwah dengan cara hiburan. Nah, apakah itu juga sebenarnya sangat dibutuhkan dalam kondisi saat ini untuk bersama-sama memperbaiki citra Islam? Baik, terima kasih. Ya, Islam ini memang adalah salah satu ajaran agama yang sifatnya selektif, tapi juga memiliki sifat preventivitas. Itu adalah Islam. Sehingga Islam mengatur kehidupan manusia dalam aspek kehidupan mereka ini. Itu harus berhati-hati selektivitasnya. Ketika dia nanti berbenturan dengan sesuatu yang ini, Islam juga mencegah jangan sampai melakukan itu. Tapi dua aspek ini itu akan lahir kalau memang berangkat dari fondasi yang dasar, yaitu pendidikan keislamannya. Nah, ini yang perlu dilihat di sini. Nah, berbagai macam metodologi pembelajaran agama dan sebagainya yang kita ambil satu ukuran. Ketika Nabi SAW menjelaskan kepada kita semua umatnya ini bahwa pendidikan ibadah atau pendidikan teologi terhadap secara ritual kepada anak-anak itu mestinya harus berangkatnya dari sholat itu sendiri. Nah, sehingga Nabi katakan alimu auladakum bisolati fahum abna'u sabi'in. Nah, wadribuhum alaiha wahum abna'u ashrin. Ya, Nabi katakan bahwa ajarilah, tarbiyailah anak-anak itu, berikan pendidikan kepada anak-anak itu tentang sholat sebagai barometer daripada seluruh aspek-aspek yang lain. Itu mulai dari anak itu ketika memasuki usia 7 tahun. Nah, disinilah pelatihan yang dilakukan. Nah, dilakukan di situ. Nah, untuk membangun bagaimana pola pikir dia dengan melalui sholat itu. Nah, misalnya kita ambil contoh, kalau anak-anak diajarkan, kenapa harus kita ruku, kenapa kita harus sujud dan sebagainya. Di sini harus menunjukkan bahwa ketundukan di situ, ketundukan dan kepatuhan kita terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam kehidupan ini. Nah, ketika anak-anak itu sudah mulai memasuki usia 10 tahun, justru harus ditingkatkan pemahamannya. Nah, tidak hanya sebatas 7 tahun itu yang kemudian kita katakan cara sholatnya begini, angkat tangan begini dan sebagainya, tidak. Tapi kemudian kita masuk ke ranah pengetahuan yang lebih mendalam lagi kepada mereka. Makna-makna sholat itu sendiri. Nah, sehingga nanti mereka menjadi generalis penerus yang akan datang yang tidak seperti itu. Dikatakan oleh Ibu Nur tadi, memberikan suatu nuansa yang justru mereka sendiri takut terhadap agama Islam itu sendiri. Karena mereka sudah dibangun mereka cara konstruksi berpikir mereka itu melalui sholat itu, sehingga mereka merasa bahwa ternyata sholat ini adalah membuat membina karakter manusia berpikir yang baik dan sebagainya. Kita kembali ke dakwah. Memang di satu sisi kita lihat ya, metodologi penyampaian dakwah sekarang ini ya kita hubungkan dengan generasi muda yang akan ya, kalau misalnya duduk pengajian kayak dulu, kalau saya Pak Ketua MUI dan saya dulu kami belajar melalui guru langsung di depan, dan kami nanti tahu silsilah ilmu pengetahuan yang kami dapat itu dari siapa. Nah, dari guru siapa ke siapa itu ada silsilahnya. Nah, sehingga kita bangun konstruksi berpikir belajar kita itu ada keteraturan. Nah, tadi Ibu Nurul singgung bahwa kadang-kadang belajar pintas melalui misalnya YouTube atau ini, lalu dia lihat bahwa
sholat itu mesti begini, begini. Padahal di YouTube itu belum tentu begitu caranya. Nah, itu yang kadang-kadang membuatnya. Ini artinya mereka belajar tanpa ada silsilah guru yang jelas di situ. Kemudian mereka ikut begitu. Terkait punya pemahaman ketentraman dan sebagainya, ini juga Islam mengajarkan. Karena Islam itu agama damai. Makanya harus diberikan pemahaman-pemahaman sehingga generasi yang akan datang itu akan melihat bahwa ternyata tanggung jawab ini secara bergiliran kita berkesinambungan dari orang dahulu kemudian kepada kita, lalu kita mau bikin apa. Nah gitu, kata Sayyidina Ali mengatakan bahwa tidaklah seorang pemuda itu mengatakan bahwa inilah karya ayah saya, inilah hasil harta orang tua saya, tapi mestinya dia katakan inilah aku. Itu yang sebenarnya. Jadi dia harus katakan bahwa saya ini adalah generasi Islam yang baik. Nah, tentu membuat nuansa yang terbaik bagi kehidupan sekarang ini. Makanya kepada para dai-dai ya, kita juga mengharapkan untuk bagaimana memberikan motivasi yang kemudian itu bisa diterima oleh generasi kita dengan berbagai macam perkembangan modernisasi ini. Mereka bisa paham dengan sebaik-baiknya. Ya, mungkin itu sementara. Oh ya, seperti itu. Baik, saya ke Ustadz Usman lagi nih. Nah, kalau kita ini ada nilai rasa ya, atau dari kacamata mungkin pahala lah, atau seperti apalah untuk pembangunan karakter. Kalau kita belajar langsung menyentuh kepada ahlinya hanya dengan melalui media sosial, kita dikatakan itu, rasanya seperti apa? Ya, jadi begini bahwa ada ayat Al-Quran berbunyi begini, surat Al-Anbiya ayat 7 kalau tidak salah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada yang punya ilmu, pada orang punya ilmu, jika kamu tidak mengetahui. Ya. Jadi kalau umpama taruhlah, boleh kita membaca lewat media dan lain sebagainya. Kita tanya juga kepada orang yang memang dianggap tahu, ya. Jadi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang punya ilmu yang punya ahli tentang itu jika kamu tidak mengetahui. Nah, belum tentu kita membaca sesuatu di media itu lantas penjelasan lengkap di situ tidak mungkin, ya. Tentunya hanya secara garis besarnya saja. Makanya kita untuk memperjelas itu tanya kepada yang punya ahli, punya keahliannya. Jangan tanya kepada orang tidak punya ahli, tidak punya kompetensi, tidak punya kompetennya. Karena Rasulullah mengingatkan begini, wusidal amru ila gahri ahliha fantadirisa. Sebuah urusan itu kalau diserahkan, apalagi ditanya kepada orang yang tidak punya kompeten, tidak punya kemampuan di bidang itu, tunggu kehancurannya. Nah, itu. Jadi luar biasa sebenarnya Islam ini ya. Nah, begitu juga dalam hal penyampaian dakwah. Maka tadi kaitan apa dikatakan Pak Ustadz Harun tadi bahwa para dai, para mubalik segala macam, para dai, para mubalik juga harus punya wawasan luas. Sehingga dengan berdakwah pada era sekarang ini jangan hanya berbicara surga neraka melulu, ya. Tapi harus membuka. Islam itu, agama itu bukan hanya masalah surga neraka saja, ya. Masalah sosial kemasyarakatan ini saya pernah mengatakan kepada para mahasiswa begini, coba kalau dibuka itu Al-Quran kemudian dipelajari, kemudian coba dibikin klasifikasi, kira-kira hal-hal yang berkaitan dengan ritual, dengan masalah sosial kemasyarakatan, kira-kira mana lebih banyak, ya. Pasti kita menemukan yang paling banyak sekali berbicara di situ dalam Al-Quran itu adalah banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan masalah sosial kemasyarakatan, kehidupan kita di dunia ini. Ya, pasti banyak sekali, ya, lebih banyak, punya porsinya jauh lebih banyak. Nah, oleh sebab itu makanya kepada para mubalik juga menyampaikan dakwah harus berpatokan kepada metodologi dakwah yang diajarkan oleh Al-Quran. Nah, surat An-Nahl 125 Ustaz, ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billatihi ahsan. Tiga metodologi yang luar biasa itu, ya. Artinya ajaklah manusia itu pada jalan Tuhan, kepada jalan Allah dengan melalui 3 metode. Pertama dengan hikmah, ya, bijaksana. Sebijaksana mungkin kita menyampaikan sesuatu kepada seseorang itu sehingga dia mampu menangkap, ya. Jadi jangan kita, tadi dikatakan Ustaz, jangan hanya melihat Al-Quran itu dari sisi tekstualnya saja, ya. Kan ada juga makna-makna kontekstual yang tidak itu harus dipelajari, maka harus baca ulang, ya.
Nah, sehingga kita menjadi orang yang bijak, orang yang menyampaikan itu dengan bijaksana, ya. Nah, jangan sampai kita menyampaikan sesuatu dengan tidak bijaksana, bukan diterima tapi malah kita dikejar, ya, malah kita diburu oleh orang yang kita sebagai mereka sebagai sasaran dakwah itu, ya. Kemudian yang kedua, dengan jalan pengajaran yang bagus, pendidikan yang bagus, ya, pendidikan yang insya Allah, makanya saya sering mengatakan kepada bapak-bapak guru maupun teman-teman dosen, ya, saya katakan kewajiban kita mengajarkan pada anak-anak kita, anak didik kita, baik di SMA, SMP, SD sampai perguruan tinggi, itu bukan sekadar kita mentransfer pengetahuan, ya, tapi bagaimana kita membentukkan sikap dan watak karakter mereka, pembentukan karakter mereka sebagai seorang calon ilmuwan yang tentu punya etika dan moral. Nah, kalau ketika dalam memberikan kuliah hanya sekedar mentransfer pengetahuan tanpa bagaimana membentukkan kepribadian mereka, ya, saya sih mengatakan begini, contoh, anak-anak ketika tamat SMA itu kan sudah berapa belas tahun di sekolah, ya, SD 6 tahun, SMP 3 tahun sudah 9 tahun, SMA 3 tahun lagi sudah 12 tahun, kalau ditambah lagi TK 2 tahun berarti 14 tahun. Nah, baru sudah 14 tahun dia dididik, tapi kita lihat begitu mereka tamat, mengekspresikan kegembiraan bahwa dia sudah lulus, ya, lalu diapresikan dengan apa? Dengan coret-coret. Pernah waktu tahun berapa itu pas mengumumkan pada bulan puasa, mereka jalan sambil minum minuman keras. Itu. Padahal mereka sudah 14 tahun dididik. Nah, apa yang salah sebenarnya di sini? Nah, itu. Karena itu tadi, karena sistem terlalu dititik beratkan kepada masalah kognitifnya, artinya transfer pengetahuan saja, ya. Maka saya tulis di buku saya ini, Pak, ini ada buku saya ini, saya tulis bukunya, ada salah satu bagian daripada buku ini, judulnya Islam Solusi Terbaik Atas Problematika Manusia Modern. Ada satu pertanyaan saya jawab dalam buku ini, yaitu mengapa terjadi kesenjangan antara nilai-nilai Islam yang berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah dengan sikap dan perilaku umat Islam. Nah, karena ini salah satu faktor itu. Nah, sistem pendidikan kita yang terlalu hanya menitik beratkan kepada mengejar target, kurikulum harus selesai, ya, transfer pengetahuan sedangkan jarang kita menetap karakter mereka. Nah, seolah-olah bahwa masalah karakter itu hanya tugasnya guru bidang studi agama. Padahal bidang studi agama itu punya mata jumlah jamnya di sekolah itu hanya berapa? 1-2 jam saya dalam 2 jam pelajaran, bukan 2 jam 60 menit ini, tidak, ya. Jadi saya kira itu. Jadi oleh sebab itu makanya marilah kita berusaha sedemikian rupa, ya, terutama dalam bulan suci Ramadan ini, kita jadikan momentum Ramadan, salah satu fungsi bulan Ramadan adalah al-ilmu. Artinya kita berusaha untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, ya, dengan cara tadarus Al-Quran tadi. Jadi saya bilang jangan hanya baca dengan, nah, tadi sebenarnya saya kutip kata Prof. Nasruddin Umar tadi, bahwa itu baca dengan baik dan benar, berusaha mengetahui artinya, kemudian berusaha memahaminya, dan kemudian mengaplikasikan. Nah, ikrar artinya mengaplikasikan nilai-nilai itu dalam kehidupan sehari-hari. Maka kata beliau, kalau seandainya ini bisa dilaksanakan oleh umat Islam, maka umat Islam itu adalah Al-Quran yang berjalan. Jadi ketika dia berjalan itu seolah-olah Al-Quran yang berjalan, di mana dalam hidup dan kehidupan sehari-hari dia mencerminkan, mempraktekkan kehidupan yang Islami, kehidupan yang damai, tentram, ya, tidak menimbulkan kekerasan terhadap orang lain, ya, tidak menimbulkan orang lain menjadi susah, ya, tidak membuat orang lain menjadi menderita, tidak. Berusaha untuk selalu menjadi orang yang di tengah-tengah satu masyarakat itu bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Nah, kan Rasulullah bilang bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia lain. Ya, jangan sebaliknya malah jadi beban bagi masyarakat, ya. Ya, saya kira sementara seperti itu. Ya, baik, luar biasa. Kita masih satu segmen lagi, ya, para narasumber sekalian. Baik, pemirsa Gamal TV, masih menarik perbincangan kita di malam hari ini. Terorisme dalam pandangan Islam akan kami lanjutkan kembali. Masih tersisa satu segmen untuk Anda, tetap bersama kami.